Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita membahas mengenai eBupot 21, yakni bagaimana cara impor data bukti potong dari Excel ke eBupot 21 ya. Nah, kali ini dengan bantuan aplikasi yang sudah saya buat ya. Oke, kita akan share. Nah, pertama, eh, ini adalah aplikasi buatan saya. Saat ini sudah tersedia untuk versi yang 1.6 ya. Jadi kalau yang sebelumnya teman-teman yang sudah berdonasi, kemudian sudah pernah menggunakan versi yang lama, versi yang 1.1 sampai dengan 1.5 gitu ya. Kita akan kirim ulang update-nya ke email masing-masing ya. Jadi tunggu aja bagi yang sudah berdonasi. Nah, bagi yang belum, silakan untuk mendapatkan aplikasi ini bisa berdonasi sesuai link yang ada di deskripsi ya, seperti itu. Dan ini adalah beberapa update-annya, catatan update-annya sampai dengan terakhir ya, sampai dengan 1.6 ini. Jadi adanya penambahan fitur bukti potong bulanan serta impor format impor bukti Excel-nya ya, seperti itu. Nah, seperti biasa, identitasnya silakan diisi ya, nama, NPWP, alamat, dan sebagainya ditulis. Dan jangan lupa, pastikan enable interaktifnya, calculation-nya ini dicentang ya, calculation. Gitu. Jadi karena kenapa? Karena kalau ini tidak dicentang, itu rumusnya biasanya akan error karena dia karena kalau misalkan kita pakai gross up, metode gross up itu biasanya akan error ya kalau ini tidak dicentang. Jadi pastikan sebelum kita memakai aplikasi ini, pastikan kita sudah mencentang enable iterative calculation-nya ini. Caranya gampang dengan cara file di sini, kemudian option, kemudian klik tab formula, kemudian silakan checklist ininya. Jadi bisa di sini option, kemudian formula, kemudian ini ya kita centang. Gitu. Kalau nggak dicentang, nanti em, biasanya file ini akan error ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa input pegawai di sini. Oke, nah input pegawai seperti biasa ya. Jadi ini kita input secara manual, nama dan sebagainya. Kemudian jenis kelamin kita bisa pilih laki-laki atau perempuan. Jabatan direktur ini juga secara diketik secara manual ya, sesuaikan dengan jabatan di perusahaannya. Kemudian NPWP dan NIK ini tanpa tanpa tanda petik ya, tambah apa harus ada tanda petiknya ya, maaf, tanpa em, adanya titik atau tanda hubung ya, seperti NPWP pada umumnya. Jadi langsung aja diketik tanda petik kemudian NPWP yang 15 digit. Kemudian di sini NIK-nya juga sama ya. Jadi di sini yang 15 digit dan di sini untuk yang 16 digit. Oke, kemudian PTKP-nya ini bisa kita pilih ya, mulai dari TK0 sampai dengan K3. Alamatnya ditulis saja, em, kecamatan atau mungkin kotanya ya, silakan. Kemudian karyawan asing, berhubung kita pasal 21 ya, artinya kita pilihnya yang no semuanya. Kemudian negaranya juga kita pilih yang Indonesia di sini semuanya. Kode negaranya ini sudah otomatis. Kalau Indonesia berarti IDN ya. Karena kalau negara lain, misalkan Hong Kong, ini jadi berubah seperti itu. Cuman ya pastikan di sini kita pilihnya yang Indonesia saja. Oke, kemudian bulan. Nah, ini yang penting. Bulan mulai menerima penghasilan itu kalau dia bekerjanya setahun penuh, misalkan dia bekerjanya itu masuk dari Januari gitu ya. Artinya penggajiannya itu sudah dari Januari, maka kita pilih yang satu sampai dengan Desember misalkan seperti itu. Jadi nggak masalah, di sini sudah otomatis jadi 12 bulan. Tapi kalau misalkan pegawai tersebut katakanlah baru bekerja di tengah bulan gitu ya, sorry di tengah tahun gitu ya, misalkan dia baru bekerjanya itu di bulan eh, misalkan di bulan Juli misalkan, maka dia baru bekerjanya itu selama 6 bulan. Atau misalkan contoh lainnya dibalik ya, misalkan katakanlah di sini dia bekerjanya dari Januari, kemudian di pertengahan tahun dia resign.
Jadi kita pilih yang ini. Jadi misalkan dia resignnya di bulan 8 misalkan. Gitu ya. Jadi maka dia akan bekerja selama 8 bulan. Jadi pastikan kalau memang dia bekerja dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, maka kita pilihnya yang sampai dengan 12 bulan ini. Kemudian di sini ada NPWP atau tidak gitu ya. Em, ini untuk eh, rumus apabila kalau dia tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 120% lebih tinggi ya, atau 20% lebih tinggi, maaf gitu. Jadi eh, PP yang terutang itu dikalikan 120%. Artinya eh, dia naik 20% lebih tinggi gitu. Tapi eh, kita masih pakai aturan yang existing sekarang ya, yang ada sekarang bahwa ketika dia tidak punya NPWP maka 20% lebih tinggi. Tapi nanti ketika aturan itu sudah dihapus dan ketika NIK itu sudah menjadi NPWP, artinya walaupun kita tidak input NPWP, tapi kita input NIK-nya, nomor KTP-nya, maka itu sudah dianggap punya NPWP. Cuman kalau di sini buat jaga-jaga dulu ya, misalkan ketika nanti semuanya sudah berlaku ya sudah tinggal kita pilih ya semuanya seperti itu. Walaupun dia tidak melampirkan atau mencantumkan NPWP-nya gitu. Jadi nanti ketika aturan itu sudah dicabut ya sudah berarti ini tinggal kita pilih ya semuanya. Oke, dari sini tinggal kita dari pegawai tinggal kita masukkan penghasilannya per bulan ya. Nah, penghasilan per bulan ini ya dimulai dari gaji, kemudian gross up atau tidak ya. Ini yang pernah saya jelaskan di video-video yang lama. Kalau dia non gross up, berarti kita pilih non gross up. Kalau dia gross up, kita pilih yang gross up. Maka di sini otomatis gitu. Jadi gross up itu artinya dia mendapatkan tunjangan PPh senilai dengan PPh yang dipotong gitu. Jadi misalkan PPh yang dipotongnya 100.000, maka dia mendapatkan tunjangan PPh senilai 100.000 juga gitu. Tapi kalau misalkan kita pilih yang misalkan perusahaan menggunakan metode setengah-setengah misalkan, yang 50%-nya ditanggung, ditanggung apa namanya? Ditanggung karyawan, 50%-nya lagi ditanggung perusahaan misalkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita pilihnya yang non gross up saja. Kemudian kita pilihnya yang misalkan berapa, seperti itu. Jadi non gross up-nya 50% gitu ya, misalkan gitu. 50% dari PPh terutang misalkan. Tinggal kita pilih saja di sini. PPh terutangnya kita bagi dua gitu. Sama ya. Jadi asumsinya perusahaan hanya menanggung 50% dari PPh yang dipotong gitu. Tapi kalau misalkan dia menggunakan jumlah tertentu gitu ya, misalkan katakanlah PPh terutangnya itu kan misalkan di sini 8 juta gitu ya, misalkan. Nah, sementara perusahaan dia mengcover hanya maksimal katakanlah 5 juta misalkan tunjangan PPh-nya. Berarti tinggal kita tulis aja di sini non gross up ya, tetap kita pilihnya yang non gross up, tapi kita di sini isi yang 5 juta. Seperti itu. Jadi fungsinya non gross up ini adalah kalau misalkan ternyata tunjangan PPh-nya itu tidak sama dengan PPh terutang, tapi dia juga masih istilahnya masih memberikan tunjangan, tapi tidak senilai itu. Gitu. Bisa bisa tadi ya, bisa untuk batasan tertentu tadi, misalkan 5 juta maksimalnya, kemudian bisa juga katakanlah 50% dari PPh terutangnya misalkan. Itu disesuaikan dengan perusahaan. Dan ini file-file ini tidak saya kunci ya. Jadi bisa Bapak Ibu misalkan otak-atik sendiri formulanya disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Seperti itu. Oke, ini tadi. Kemudian misalkan ini kita pilih yang gross up ya. Semuanya. Oke. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian tunjangan lain-lain termasuk juga lembur, uang makan, dan sebagainya kita masukkan ke sini. Honorarium atau imbalan sejenis ini dimaksudkan misalkan gini, katakanlah saya seorang pegawai tetap, tapi juga saya mendapatkan honor dari perusahaan saya. Gitu. Misalkan saya seorang, katakanlah em, staff tax manager gitu ya, misalkan. Saya seorang tax manager. Tapi saya juga mengisi seminar di perusahaan saya juga gitu ya.
mengenai bagaimana cara pelaporan SPT tahunan misalkan kepada seluruh karyawan. Dari seminar tersebut saya mendapatkan fee, mendapatkan honor gitu. Kalau kalau itu diundang oleh perusahaan lain, maka saya dianggap sebagai bukan pegawai. Saya dipotong PPh pasal 21, kapasitas bukan pegawai, dan itu dipotongnya pasal 21 yang bukan pegawai gitu. Yang fee dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17 gitu ya. Tapi kalau saya seorang pegawai tetap di perusahaan tersebut, kemudian saya memberikan tadi ya memberikan em, seminar gitu, saya sebagai pembicaranya dan saya dikasih honor, tapi berhubung saya sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut, maka saya dimasukkan fee tadi tetap dimasukkan di sini. Honorarium atau imbalan yang sejenis. Itu ya cara memasukkannya. Kemudian di sini ada premi dan ini sudah disesuaikan tarif-tarifnya menyesuaikan yang ada di sini. Elemen di sini ya. Jadi ada tarif-tarif persentase tertentu terkait dengan elemen penambah. Elemen penambah yang bisa menjadi penambah penghasilan pasal 21 itu hanya sebatas untuk yang JKK, JKM, dan BPJS BPJS Kesehatan. Untuk yang ini itu tidak jadi penambah ya. Eh, saya kasih warna aja. Yang kuning ini tidak jadi penambah penghasilan bruto di PPh pasal 21. Jadi hanya JKK, JKM, dan JS saja. Ini ya, saya kasih tambahan di sini. Sementara kalau elemen pengurang, itu yang boleh jadi pengurang itu hanya yang JHT dan jaminan pensiun saja. Untuk yang BPJS Kesehatan ini juga tidak jadi, eh, bukan jadi pengurang ya. Ini bukan pengurang kalau di sini. Tapi ya kalau maksudnya penambah pengurang ini maksudnya adalah penambah pengurang untuk eh, take home pay pegawai tersebut ya. Tapi kalau untuk penghitungan PPh pasal 21-nya itu untuk yang JHT, JP ini tidak dimasukkan sebagai elemen penambah maupun pengurang PPh pasal 21. Seperti itu ya maksud dari elemen penambah dan pengurang ini. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Nah, berikutnya ini adalah natura. Natura itu ya berarti kemarin juga sudah ada aturannya ya. Misalkan katakanlah seorang direktur dia mendapatkan fasilitas apartemen, rumah dinas, atau misalkan kendaraan dinas gitu ya. Atau misalkan dia mendapatkan fasilitas olahraga, pacuan kuda, golf dan sebagainya. Itu kan semuanya natura yang dikenakan pajak. Kalau karyawan ada batasan tertentu ya, misalkan dia terima bingkisan atau apa, dia ada batasan tertentunya. Termasuk juga misalkan kalau dia em, apa dapat fasilitas olahraga ya, selain tadi golf, pacuan kuda dan sebagainya, itu ada batasan tertentu. Kalau dia melebihi batasan tertentu tadi, maka itu menjadi objek pajak pasal 21. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton di video saya, di playlist saya terkait dengan Natura ya. Karena di situ sudah saya jelaskan lumayan lengkap juga. Gitu. Kemudian dari sini ditambahkan juga jumlah penghasilan teratur semuanya, kita jumlahkan di sini, plus kemudian ditambah dengan penghasilan yang tidak teratur. Nah, penghasilan yang tidak teratur ini walaupun misalkan katakanlah beda tanggal gitu ya, tapi dalam 1 bulan ya, ya sudah tetap itu dimasukkan sebagai penghasilan bruto gitu. Jadi misalkan katakanlah gaji tanggal 25 misalkan. Tapi kemudian bonusnya itu diberikan tanggal 10 gitu ya. Tapi masih dalam bulan yang sama, sama-sama Januari, ya tetap akan dihitung sebagai penghasilan tidak teratur dan nanti dimasukkan sebagai penghasilan bruto bulan tersebut. Jadi misalkan Januari dia terima bonus sebesar 15 juta gitu ya. Ya sudah, berarti total penghasilan brutonya selama 1 bulan itu adalah sebesar 53 sekian. Dan ini tidak ada, kalau penghasilan bruto itu tidak ada pembulatan ribuan ke bawah ya. Jadi tetap angka yang ya sesuai dengan angka yang
yang memang sebenarnya seperti itu, tidak dibulatkan ribuan ke bawah. Nah, di sini sudah otomatis akan mengunci kira-kira dengan penghasilan bruto ini PTKP sekian itu masuknya di ter mana. Katakanlah di ter B, kemudian dari ter B ini dia nanti akan masuk di tarif berapa. Misalkan ter B dengan jumlah penghasilan bruto sekian, 53 juta, maka dia dikenakan tarif sebesar 18% sekian. Kemudian PPh sebulannya, PPh terutang sebulan berarti penghasilan bruto dikali persentase ini. Hasilnya adalah sekian juta, 9 juta sekian ini. Kemudian kalau misalkan dia ada potongan lain ya, misalkan semacam zakat yang dibayarkan ke pemberi kerja, ke lembaga yang diakui pemerintah ya. Jadi yang boleh jadi potongan adalah ketika perusahaan memotong zakat atau sumbangan keagamaan, kemudian dari situ nanti akan disalurkan ke lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian misalkan potongan-potongan ini itu sebenarnya tidak terkait dengan pajak ya, tidak boleh jadi pengurang di sini. Contohnya potongan itu misalkan katakanlah karyawan kasbon ke perusahaan gitu ya, misalkan Pak saya boleh nggak pinjem uang misalkan gitu ya, kemudian potong dari gaji gitu ya, seperti itu. Nah ini masukkan ke sini. Ini nanti merefernya ke slip gaji gitu ya, tapi tidak masuk ke penghitungan PPh pasal 21. Jadi pasal 21 itu kalau bulanan itu hanya penghasilan bruto saja, pengurangnya tidak ada. Pengurang itu nanti yang tadi ya, yang elemen ini, JHT dan JP, itu hanya untuk yang tahunan saja. Bulanan tidak mendapatkan elemen pengurang ini. Gitu ya. Karena banyak juga pertanyaan yang minta penjelasan seperti itu. Pak, apakah pengurang ini eh, harus dikurangkan dengan yang bulanan? Jawabannya adalah tidak. Nanti di Desember baru boleh jadi pengurang. Tanggal pemotongan ini disesuaikan aja ya, tambahan aja di sini. Kemudian bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya itu semuanya sama ya, gitu. Kecuali misalkan tadi, katakanlah em, karyawan tersebut baru bekerja di bulan Mei misalkan. Berarti ya Januari, Februari, Maret dia belum ada di sini. Kemudian nanti Mei baru dia terisi, gitu. Nah, kemudian nanti di Desember itu adalah kumulatifnya. Desember itu misalkan ini adalah penghasilan bulan Desember ya. Di sini bulan Desember sama dengan yang tadi. Kemudian preminya juga sama, bonus dan sebagainya masih sama. Nah, kemudian dari sini ada penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto setahun itu adalah semua penghasilan kumulatif ya dari Januari sampai dengan bulan Desember. Kita jumlahkan, kemudian gaji pokoknya juga kita jumlahkan. Ini hanya untuk menghitung berapa iuran pengurangnya ya, gitu. Jadi di sini pada saat bulan Desember atau bulan masa terakhir ya, masa terakhir, eh, jadi tidak hanya Desember ya. Jadi ini dipakai misalkan katakanlah pegawai tersebut resign gitu ya, pegawai tersebut resign maka ya sudah berarti di masa terakhir setelah sebelum dia resign itu harus dihitung ulang gitu. Jadi misalkan dia resignnya eh, per 1 September misalkan. Berarti kan dari Januari sampai dengan bulan Agustus dia masih bekerja. Nah, itu yang kita hitung setahun berapa gitu. Nah, makanya di sini penghasilan brutonya di sini ya setahun itu kira-kira berapa gitu. Oke. Jadi kalau misalkan memang dari awal katakanlah dia belum bekerja ya sudah berarti di sini memang eh, hanya menjumlah misalkan tadi ya Mei sampai Desember misalkan. Tapi kalau misalkan dia resign gitu ya di bulan September misalkan, maka yang dijumlah hanya dari Januari sampai Agustus saja. Seperti itu. Dia sudah otomatis menghitung kalau dia nol maka ya di sini tidak akan ada nilainya gitu ya. Kemudian di sini jumlah pengurang, biaya jabatan masih ada ya dan aturannya juga masih sama, maksimal 6 juta 1 tahun ya. 5% kali penghasilan bruto di sini. Penghasilan brutonya dan ini maksimal 6 juta. Penghasilan neto setahun berarti penghasilan bruto setahun dikurangi pengurang di sini, ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Kemudian penghasilan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak ya, tidak kena pajak menyesuaikan PTKP-nya.
ketemu penghasilan kena pajak. Nah, ketika ketemu penghasilan kena pajak, ini kembali ya aturannya adalah dibulatkan ribuan ke bawah, gitu ya. Jadi misalkan di sini 448-nya dia hilang di sini. Kemudian setelah itu akan dihitung dari penghasilan kena pajak ini dikalikan tarif pasal 17 ya. Jadi dia di masa terakhir ya, di masa terakhir atau di masa Desember itu tidak lagi menggunakan bulanan, tapi dia menggunakan tarif pasal 17, yang mana itu adalah progresif ya. Seperti biasa 5, 15, 25, 30 sampai dengan 35%. Nah, kemudian setelah itu dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong. Contohnya di sini yang telah dipotong dari Januari sampai November itu sekitar 34 juta. Artinya di masa Desember saja itu ada kekurangan potong sebesar 781 juta gitu. Jadi asumsinya ya, misalkan pegawai tersebut seharusnya dipotong setahunnya ya, setahun itu pasal 21-nya sekian juta, 34 juta 800 sekian. Sementara yang telah dipotong dari Januari sampai November itu adalah 34 juta sekian. Artinya ada kekurangan store, kekurangan potong sebesar 780. Yang ini nanti dia akan dipotong di masa Desember gitu ya. Jadi katakanlah tadi penghasilan bruto masa Desember ya, penghasilan bruto masa Desember sebesar 30 juta ini nanti akan dipotong sebesar 700 ribu rupiah tadi. Yang ini dipotong 700 rupiah, sorry 700 ribu rupiah yang ini ya. Saya besarkan aja biar jelas. Jadi masa Desember itu akan memotong. Jadi pada saat nanti lapor bulanan ya masa Desember itu penghasilan brutonya adalah yang ini ya. Penghasilan bruto masa Desember yang 30 juta 300 ini kemudian dikurangi dengan yang sebesar ini. Kemudian ada juga yang garis yang warna-warna merah ini ya. Warna merah ini maksudnya adalah ternyata ada beberapa pegawai yang dia kelebihan potong. Bisa jadi karena tadi ya, dia baru masuk di pertengahan tahun, bisa jadi juga karena eh, pengenaan tarifnya relatif lebih tinggi dari yang seharusnya. Kan pasal 21 pegawai tetap itu kan pada dasarnya setahun ya, tapi dia sudah dipotong per bulan. Nah, kumulatifnya atau istilahnya penghitungan ulangnya itu di masa terakhir. Contohnya di sini ya, misalkan PPh setahunnya itu sebenarnya adalah hanya 5.200.000 saja gitu. Tapi yang sudah dipotong dari Januari sampai November itu ternyata 5.800.000. Artinya ada kelebihan potong di sini sebesar 542.000. Nah, berarti nanti pada saat pelaporan di SPT Bupat 21-nya diisi minus saja ya, diisi minus. Jadi penghasilan brutonya tadi sama penghasilan bruto bulan Desember katakanlah 11 juta ini, kemudian eh, penghitungan pajaknya itu minus gitu ya, misalkan. Gitu. Setelah dikurangkan eh, Januari sampai November. Tapi ini nanti ya kemungkinan baru akan bisa kita praktekkan ketika tadi ya ada yang resign atau misalkan nanti di masa Desember tadi gitu. Ada juga contohnya di sini adalah sebenarnya selama setahun penuh itu seharusnya dia tidak dipotong pajak gitu ya. Contohnya ini, kenapa? Karena ternyata dia di bawah PTKP. Jadi contohnya penghasilan netonya setahun itu hanya 67 juta sekian. Sementara PTKP-nya adalah eh, K3 ya, 72 juta. Artinya penghasilan kena pajaknya harusnya nol. Ketika PHKP-nya nol, pajaknya juga ikut nol. Sementara dia sudah dipotong nih dari Januari sampai November. Dia sudah dipotong, totalnya adalah 500 sekian ribu ini. Artinya dari 500 ini semuanya harus dikembalikan ke pegawai tersebut. Gitu. Jadi istilahnya dikembalikan uangnya, anggap aja misalkan perusahaan itu punya utang ke pegawai tersebut ya. Dan pegawai tersebut ya punya piutang gitu ya. Piutang atas pemotongan pasal 21 gitu. Kemudian di sini kalau ada tambahan sumbangan zakat tadi ya, sumbangan atau zakat keagamaan segala macamnya ada di sini. Dan ini juga ada kalau misalkan potongan lain-lain tadi ya, katakanlah em, apa namanya, ya contohnya ya potongan kasbon tadi ya seperti itu. Tarif ini sebagai tambahan aja ya.
Em, Misalkan tadi berarti ini dikenakan lapisan sampai dengan 25% gitu ya. Ini sebagai tambahan informasi aja. Oke, itu tadi ya, Januari sampai Desember. Tab summary ini atau sheet summary ini digunakan untuk melihat ya, kira-kira ini bisa kita lihat ya sebagai misalkan HRD atau apa, untuk melihat kira-kira setiap pegawai itu dia dipotong pajak berapa per bulannya. Misalkan katakanlah pegawai nomor satu ini dipotong pajaknya Januari 9 juta, Februari 2 juta sekian, dan seterusnya. Sampai nanti masa Desember. Total pajaknya adalah sebesar ini. Kemudian ada juga tadi ya, misalkan yang terakhir, katakanlah hari panca ini, dia em, dipotong pajaknya, misalkan hanya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, totalnya adalah segini ya. Tapi ternyata lebih bayar tadi ya. Gitu. Jadi ini bisa kita cek ya tren pemotongannya per bulan seperti itu. Ini bisa kita lihat ya. Jadi eh, yang sudah kita potong kira-kira berapa gitu ya. Buat buat apa laporan eh, pemotongan tiap bulannya itu kira-kira berapa gitu ya. Misalkan ini tinggal kita sum saja. Kemudian ada slip gaji, ini pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Ini hanya untuk alat bantu saja. Misalkan kita bisa isi ya nomor urutnya di sini sampai 500 misalkan. Di sini otomatis. Jadi katakanlah nomor satu misalkan ke nomor 5. Kemudian bulan Januari misalkan ke bulan Februari gitu ya. Di sini maka otomatis terisi semuanya. Dan ini penghasilan bersih ya. Nah, penghasilan bersih di sini ini hanyalah format atau template ya. Jadi tidak mesti sama seperti ini ya. Makanya tadi iuran pensiun, iuran BPJS segala macam itu kan sebenarnya mengurangi penghasilan dia, tapi tidak masuk ke em, contohnya ini ya iuran BPJS. Iuran BPJS ini kan tadi tidak masuk ke pengurang pengurang pegawai gitu ya, pengurang elemen pengurang pasal 21 pegawai. Tapi untuk slip gaji karena dia memang dipotong BPJS 90.000, maka ya sudah ini tetap dianggap sebagai potongan. Artinya jumlah bersih yang diterima adalah sebesar sekian gitu ya. 10 juta 800 sekian ribu rupiah seperti itu. Oke, jadi ini bisa digunakan silakan gitu ya, tinggal ganti aja template ininya semuanya, nama perusahaan, logo dan sebagainya gitu. Oke, ini bisa kita pilih-pilih ya dari nomor 1 sampai 500 tadi. Kemudian kita juga bisa pilih bulan-bulannya ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Bupot juga. Nah, ini tambahan ya, fasilitas atau fitur tambahan eh, di versi 1.6 ini adanya bukti potong bulanan ya. Ini sudah sesuai dengan Per 02 ya, 2024 kemarin yang sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan. Dan ini merefernya ke yang bulanan ya, tetap sementara ini yang tersedia adalah untuk yang pegawai tetap saja. Jadi hanya untuk yang pegawai tetap sementara ya, gitu. Oke, misalkan ini tinggal kita pilih saja, misalkan nomor satu di sini, kemudian penghasilan brutonya, kemudian tarif pajaknya sekian. Kalau misalkan Pak, kalau dia tidak punya NPWP, apakah masuk di sini? Ada ya, nomor 12 misalkan. Nah, di sini. Gitu. Jadi pajaknya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan yang sebelumnya. Gitu. Jadi sekian tarifnya 12 juta kali 4%, harusnya nggak setinggi nih ya. Jadi dia dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Gitu. Dan ini sebaiknya dicetak dengan kertas A4 saja ya, seperti itu. Oke, ini nomor 8. Ini bisa kita ganti-ganti ya. Januari, kemudian Agustus, kemudian Desember. Nah, saya Desember itu apakah masuk. Jadi di sini tarifnya tidak saya masukkan karena kan sebenarnya kalau kalau Desember itu kan dia tidak menggunakan tarif ter lagi ya gitu. Jadi makanya ini tarifnya saya kosongkan aja jadi biar tidak bingung nanti ya gitu. Kira-kira dia kena tarif berapa? Yang jelas misalkan ini ya pegawai ini dia ternyata lebih potong gitu ya. Nah, nanti apakah perusahaan akan memberikan bukti potong gitu ya. Sementara kan dia lebih potong di sini statusnya. Dia minus gitu. Jadi makanya di Desember itu mungkin eh, saya nggak tahu apakah tetap dibuatkan bukti potong atau tidak ya. Setahu saya, ya harusnya sih Januari sampai November saja ya yang dibuatkan bukti potongnya gitu. Cuman ini
ya disesuaikan aja ya sama nanti peraturannya seperti apa. Oke, ini bisa ganti-ganti ya, masa Februari misalkan atau April, di sini sudah menyesuaikan. Oke, kemudian eh, di sini tidak ada QR code-nya ya, karena kan ini bukan sistem ya. Jadi ini sebagai alat bantu saja. Kalau misalkan mau mencetak secara manual, silakan. Nomornya juga masih nomor manual ya, tidak jadi menyesuaikan nomor urut di sini, gitu. Tidak dari sistem ya. Kalau kalau kita dari EbuPot, buatnya dari EbuPot, nanti nomornya itu sudah otomatis terisi. Masa pajaknya juga menyesuaikan ya. Oh, harusnya nanti tinggal. Oke, ini nanti tinggal saya ganti saja. Kan kita ubah. Oke, jadi ini sudah otomatis ya. Jadi misalkan tadi Januari, dia otomatis bulan 1. Februari, dia otomatis bulan 2. Dan seterusnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini format bukti potong ya. Nah, format bukti potong ini sudah saya sesuaikan. Dan ini bisa diuji coba ya. Bisa diuji coba ke EbuPot 21 dan tadi sudah berhasil seperti itu. Nah, caranya untuk impor bukti potong itu tinggal copy paste aja ya sebenarnya ya. Saya akan coba tunjukkan caranya. Saya siapkan dulu bukti potongnya. Oke, sekarang kita akan coba eh, apa impor bukti potong ya menggunakan file yang tadi. Pertama adalah kita akan ambil dulu formatnya ya. Formatnya itu ada di sini di petunjuk pengisian. Kemudian kita bisa klik di sini ya, bulanan, file final dan tidak final. Kita download saja. Nah, sudah ada di sini. Kemudian kita buka file formatnya. Oke, kita enable editing kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya formatnya. Nah, em, kita akan coba untuk mengambil data yang tadi ya. Caranya adalah file yang tadi, oke, ini adalah file Excel yang sudah kita download ya em, dari EbuPot tadi. Nah, ini ditulis manual ya, satu ini. Nah, kemudian kita masuk ke 21. Nah, ini adalah formatnya ya. Jadi, pastikan di sini sudah ada format-formatnya ya. Misalkan di sini harus teks, kemudian em, nick, dan sebagainya ya. Nah, kita akan coba satu ya dengan yang sudah kita buat tadi. Kita buka yang ini. Jadi misalkan kita coba isi satu dulu ya. Oke, kita copy seperti biasa ya, copy seperti biasa. Kemudian silakan kita format, klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian langsung ke value ya. Pastinya paste optionnya itu ke value di sini. Oke, kita value-kan satu aja. Nah, pastikan formatnya semuanya sudah benar ya, tanpa tanda baca, em, ini teks gitu ya. Silahkan kita ubah ke teks di sini. Kemudian ini juga sama, ini teks, 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 dan seterusnya ya. Oke, pastikan semuanya sudah benar. Oke, di sini tidak ada komanya ya di sini ya. Pastikan clean seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rekapnya ya. Rekapnya di sini manual ya. Jadi kalau misalkan di sini ada
100 orang gitu ya, 100 pegawai ya kita tulisnya di sini 100 gitu ya. Tapi kalau cuma satu ya di sini tulis satu gitu ya. Kalau misalkan masa 2 ya berarti tulis masa 2. Masa Januari, sorry, masa Januari berarti masa satu ya. Februari dan seterusnya itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau Februari berarti 2, Maret 3 dan seterusnya. Ini adalah jumlahnya. Pasal 26-nya di sini 0. Nah, kita akan hapus dulu ya. Di sini kita coba hapus. Oke, nah kalau sudah seperti ini, apa namanya formatnya kalau sudah, jangan lupa di rename ya. Jangan lupa di rename sesuaikan dengan NPWP yang ada. Oh ya, jangan lupa ya. Untuk tanda tanggal pemotongannya ini jangan lupa pakai yang format ini ya. Tanggal, kemudian garis miring, bulan, garis miring, tahun gitu ya. Jadi pastikan ya, formatnya yang ini. Jangan yang misalkan kan ada ya format tanggal yang seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti akan error gitu. Jadi pastikan formatnya adalah yang garis miring. Oke, seperti ini. Nah, kita akan save as terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba menguploadnya tadi ya. Kita akan coba upload ulang. Nah, ini sudah kita simpan, jadi namanya adalah nama NPWP perusahaan ya. Nah, kita close aja di sini. Oke, kita close. Aplikasi di sini juga di close nggak apa, nggak di close juga nggak apa-apa ya, karena ini yang tidak kita pakai. Nah, kita coba masuk ke ebupotnya di sini, impor ya, impor data ebupot. Kemudian kita pilih jenis bukti potongnya yang bulanan dan tidak final. Kemudian tahun pajaknya kita pilih yang 2024, masa pajaknya ya sementara Januari ya. Kemudian kita upload di sini filenya maksimal 2 mega ya ternyata ya gitu. Dan formatnya harus XLSX ya, nggak bisa format lain. Jadi kita pilih ini filenya ya. Oke, kita unggah proses sukses di sini. Nah, di sini ada satu ya tadi ya barusan ya yang sudah masuk satu baris sukses validasi. Nah, kita cek di sini, oke, sudah masuk ya, sukses validasinya. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat datanya ada di daftar bukti potong di sini. Nah, di sini ya tadi ya, ada yang kita bisa lihat di sini datanya. Nah, ini tadi ya datanya ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kita mau ubah bisa, atau mau eh, ini karena uji coba ya, jadi kita bisa langsung hapus di sini. Mau diubah juga bisa ya, menyesuaikan. Kita hapus bisa. Oke, misalkan kita coba ubah dulu ya, katakanlah, silakan ini kita ubah, kita oke ya. Nah, ubahnya di sini manual ya, jadi jumlah penghasilan brutonya, PTKP, kemudian DPP-nya, tadi kan kita pegawai tetap ya, gitu. Jadi, oh berarti yang hanya yang bisa diubah itu hanya angkanya saja ya, dia tidak bisa mengubah yang ini. Kalau sudah berarti tinggal kita simpan lagi, gitu. Kalau misalkan selama belum diposting ini berarti belum masuk ke bukti potong ya, maksudnya belum masuk ke SPT gitu. Jadi selama belum diposting ya sudah bisa kita lihat, bisa kita ubah ya. Kita bisa juga hapus di sini. Oke, kita hapus. Oke, oke, berhasil dihapus. Gitu. Cuman ya tadi ya kurang lebih seperti itu. Berarti artinya em, apa? File yang ini ya formatnya ini sudah benar ya, sudah sesuai. Jadi dan ini nanti kalau misalkan Pak, bagaimana untuk yang jenis pegawai lainnya? Nah, sebenarnya tinggal disesuaikan di sini ya. Ini kan 01 itu untuk yang pegawai tetap di sini. Jadi ada formatnya di sini referensinya.
Ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, dan pegawai dan juga tenaga ahli gitu ya, misalkan. Jadi nanti katakanlah di sini ini berarti dicampur ya. Misalkan katakanlah kalau pegawai tidak tetap itu berarti nanti kodenya adalah di sini 03 gitu ya. Kalau dia tenaga ahli atau bukan pegawai, kodenya 07. Jadi di sini tinggal kita ubah saja di kodenya saja. Ini misalkan kode 03, di sini kode 07 misalkan, seperti itu. Jadi nanti otomatis, karena di sini tidak ada jenis pajaknya ya, jadi nanti otomatis dia akan langsung menghitung, menyesuaikan dengan eh, apa namanya kode yang ada di objek pajak ini. Pastikan tidak ada koma ya di sini ya. Oke, gini aja. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Jadi tadi saran saya cara buatnya adalah tinggal di apa di drag aja ya semuanya di drag, kemudian pilih yang format tadi ya, format, kemudian klik kanan ya, klik kanan, kemudian pastekan dalam bentuk value ya, seperti itu. Value yang angka, artinya formulanya ini tidak ngikut semuanya ya. Nah, jadi formula ini kan ada formulanya semua ya. Nah, ini tidak ikut gitu. Jadi hanya yang ada di sini saja, yang nampak di layar saja gitu ya, value-nya aja. Untuk yang pegawai tidak tetap, penghitungannya ini masih sama ya. Jadi em, bedanya pegawai tetap dan tidak tetap itu adalah kalau misalkan katakanlah dia apa pegawai tetap itu kan di Desember dia dihitung ulang ya menggunakan tarif pasal 17. Sementara kalau pegawai tidak tetap itu dari Januari sampai Desember artinya setahun penuh di setiap masa itu dia menggunakan ter bulanan gitu. Bisa ter bulanan, bisa juga ter harian ya. Kalau memang penghasilannya itu eh, dibagikan harian gitu ya, diberikan harian. Tapi kalau diberikan bulanan ya berarti harus pakai ter bulanan. Seperti ini ya contohnya. Dan ini penghasilan kotor langsung. Jadi kalau misalkan Pak, yang dimaksud dengan penghasilan kotor gimana ya? Pokoknya semua penghasilan yang diterima dalam bulan tersebut gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalkan dia ada BPJS juga segala macam ya silakan monggo disesuaikan saja mungkin ditambah kolomnya segala macam ya. Karena kalau saya sediakan di sini takutnya seolah-olah pegawai tidak tetap itu ada BPJS segala macam. Padahal kan itu tergantung dari perusahaan ya gitu. Dari perusahaan bagaimana cara mengatur penggajian untuk pegawai tidak tetap tadi ya? Apakah hanya fee saja, apakah hanya gaji saja, ataukah ada tunjangan PPh, tunjangan BPJS, premi segala macam ya? Nah, itu kita serahkan ke masing-masing perusahaan. Makanya di sini saya tidak menambahkan banyak kolom ya terkait dengan penghasilan karena ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan perusahaan. Gross up juga sama ya, tinggal disesuaikan aja apakah dia gross up atau tidak di situ. Kalau dia non gross up atau kalau dia gross up semuanya ya dia masuk di sini. Tapi kalau dia non gross up ya sudah berarti dia tidak ada tunjangan PPh-nya di sini. Oke, ini referensi yang tadi. Kemudian CSV, CSV ini harusnya tidak lagi digunakan ya, yang ini ya. Jadi ini kalau misalkan mau dihapus juga silakan ya. Kalau kiranya file ini terlalu berat seperti itu. Tapi silakan aja. Ini kalau mau dipakai ya. Cuman kayaknya saya harusnya ini kalau saya hapus nggak masalah jadinya harusnya. Bukan pegawai, ini tadi ya contohnya sekarang tidak ada lagi berkesinambungan, artinya semua DPP-nya misalkan itu dikalikan 50% dari penghasilan bruto. Untuk yang sifatnya kayak tenaga ahli, kemudian eh, bukan pegawai, menerima penghasilan berkesinambungan, contohnya kayak dokter gitu ya, dia brutonya dikali 50%. Tapi kalau kayak peserta kegiatan, kemudian penarikan dana pensiun, atau mantan pegawai gitu, maka brutonya itu sama dengan DPP. Artinya tidak dikalikan 50% dan langsung dikalikan tarif pasal 17. Ini ya contohnya ada di sini. Em, oh, saya tinggal disesuaikan aja ya.
Brutonya itu, misalkan kalau tadi ya, katakanlah di sini kalau dia mantan pegawai, misalkan mantan pegawai di sini, ya tinggal DPP-nya itu tidak dikalikan dua gitu ya, misalkan. Seperti itu. Oke, sorry, tidak dibagi dua gitu ya, misalkan. Berarti ini, misal, ini ya sama dengan eh, seperti ini ya, gitu. Jadi sama. Oke, saya sesuaikan dulu aja nanti. Oke, seperti ini. Kemudian bukti potong non final ini juga eh, masih bisa digunakan ya. Silakan kalau untuk yang tidak final tadi ya, seperti itu. Dia menyesuaikan aja formatnya. Setahu saya masih kurang lebih sama ya. Ini pakai per 16 dan harusnya kayaknya kalau yang per 02 juga tidak terlalu beda jauh ya untuk yang non final ataupun final seperti itu. Bukti potongnya harusnya kurang lebih sama. CSV ini harusnya juga tidak digunakan lagi ya, karena kita tidak lagi menggunakan ISPT ya nanti ya, gitu. Jadi per masa Januari itu tidak lagi menggunakan ISPT, gitu. Jadi nanti ke depannya semuanya menggunakan EBUPOT 21. Oke, itu saja mungkin tutorial lengkap ya terkait dengan aplikasi yang sudah saya buat ini. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, Pak, bagaimana caranya input pegawai kalau di arisan dan sebagainya, itu sudah saya jelaskan semuanya tadi, dan juga video-video saya yang lama, silakan ditonton aja. Jadi sebelum bertanya gitu ya, silakan dicek dulu videonya, dicari gitu ya, baru nanti silakan bertanya gitu ya, karena saya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan gitu ya, seperti itu, karena keterbatasan waktu juga, dan sebaiknya sebelum bertanya juga monggo dicari aja di video saya gitu ya, seperti itu. Dan tapi ya pastikan pertama kali harus kita aktifkan ini, enable iterative calculation-nya, karena banyak banget yang nanya, Pak, ini kok rumusnya error, karena ternyata ini belum di checklist gitu ya. Jadi pastikan ini sudah kita cek enable-nya, baru nanti bisa digunakan aplikasi di sini gitu. Setelah itu ya hal-hal misalkan kalau ada, Pak, rumusnya error, atau misalkan oh ternyata ini formulanya salah segala macam, nah itu silakan hubungi saya via email gitu ya, nanti kita coba perbaiki kalau memang terjadi kesalahan atau salah hitung. Tapi kalau yang kayak tadi cara penghitungan segala macam itu ditonton aja video-video saya di situ, insya Allah sudah lengkap ya penjelasan dari saya. Harusnya sih kalau menyimak tidak ada pertanyaan lagi seputar itu terkait dengan penambah penambah terkait dengan BPJS, terkait dengan tarif 20%, terkait dengan gross up segala macam, itu semuanya sudah saya jelaskan di video gitu ya. Jadi silakan disimak. Jadi harusnya kalau menyimak secara keseluruhan gitu ya, tidak ada lagi pertanyaan seputar itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau lumayan panjang video kali ini karena saya mencoba untuk merecap semuanya, eh, apa dari yang aplikasi yang lama sampai ke aplikasi yang terbaru ini ya. Jadi biar ya udah jadi satu video saja. Kemudian silakan nanti kalau ada pertanyaan apapun tinggal dilihat video di sini atau video-video saya yang lama gitu ya. Insya Allah semua pertanyaan tadi semuanya sudah terjawab gitu ya. Gitu. Kalau ada kesalahan formula segala macam, nah itu baru silakan hubungi saya. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.